Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semoga yang menjawab salam saya diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya, diberikan keberkahan di dalam hidupnya. Saya ulangi lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jawaban salamnya sudah besar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulillahil karim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin jamaah Isya Tarawih dan Witir yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita berjumpa kembali pada malam ke-15 Ramadan atau ke-16 Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, puasa kita, sholat kita, tarawih kita, kemudian bacaan Al-Quran kita, zikir-zikir kita, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka kita bersyukur kembali sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih bisa beraktivitas, masih bisa melanjutkan puasa kita. Kita bersyukur juga bulan puasa Ramadan ini ternyata pemilu sudah lewat, sudah selesai pemilu. Kita tidak bisa bayangkan seandainya pemilu, suasana Ramadan ini belum dimulai pemilu, belum dilaksanakan pemilu. Tentu Panwas akan mengintai seluruh masjid-masjid. Ternyata pada saat itu banyak caleg yang jadi ustaz. Nah, itu yang baru maksudnya ini. Mereka tentu saat itu Panwas akan keliling-keliling mencari masjid. Di sana ada caleg yang berceramah, di sana ada caleg berceramah. Karena saya dapat imbasnya juga kemarin dulu saya cerita sedikit ini. Boleh Bu? Boleh? Ya. Saya ditelepon oleh seseorang yang namanya si Pulan. Bah, karena Bapak ada kebun di sini di wilayah kami, maka saya kasih pembagian bibit coklat 50 biji, 50 batang. Terima kasih Pak. Waduh, terima kasih. Ya. Jadi silakan datang diambil. Oke, besok saya datang ambil. Nah, besoknya saya suruh anak saya coba nak cari dos untuk alas di mobil supaya tidak kotor mobil. Dia cari dos kecil. Kalau bisa yang karung-karung karung. Dia cari dia dapat juga. Ternyata dia dapat baliho yang sudah digulung-gulung. Oh iya, bagus ini. Pas-pas lebar dia. Boleh. Saya pergi ke tempat itu. Banyak bibit coklat rupanya. Tapi saya lihat bendera biru di sini ternyata ketua ranting salah satu partai. Sebut saja Partai D. Itu. Salah satu penguasa di Poso. Rata-rata benderanya banyak di situ. Saya masuklah ke situ. Saya tanya dari mana ini Pak? Ini bantuan dari pemerintah atau dari mana? Dia bilang ini salah satu dari pimpinan kami yang berhasil terpilih. Oh ya, terima kasih karena sudah lewat saya ambil. Boleh Pak kalau sudah lewat saya ambil. Sudah lewat pemilihan maka saya ambil. Boleh dialas dulu mobilnya Pak? Oke, saya alas. Sama-sama saya buka. Pas saya buka ternyata baliho yang saya bawa gambarnya Anies Baswedan, Nilam Sari dan calegnya yang di provinsi. Langsung bahagia kita dengan Bapak itu. Aduh, rupanya dia bilang musuh rupanya ini. Ternyata saat itu hari bukan kesengajaan saya. Memang betul-betul anak saya cari karung. Di mana dapat karung? Ternyata dia dapat baliho yang berlawanan dengan orang. Hampir saya tidak dapat bibit coklat gara-gara berbeda pilihan. Inilah demokrasi di Indonesia ini. Kadang berbeda pilihan tapi yang betul-betul baku musuh. Jadi untung
sudah lewat ini pemilihan tahun ini. Kalau sudah lewat, mungkin sampai bulan sampai Idul Fitri tetap grup-grup keluarga itu bubar itu. Karena mana grup-grup keluarga bubar karena beda pilihan. Nah, ini. Jadi syukur alhamdulillah kita dalam keadaan Ramadan ini dalam keadaan sudah selesai melaksanakan pesta demokrasi. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amali ibni Adam yudha'ul hasan asli anzalna ila sami'ati dhifan." Qala Allah Ta'ala azza wa jalla illa shaum wa innahu li wa ana ajsibihi yudha'u sahwatun wa ta'afun min ijri. Nah ini. Jadi setiap amal anak Adam di bulan Ramadan, setiap amalnya akan dilipat gandakan dari 1 menjadi 10 bahkan 700 kali lipat. Nah, ini keistimewaan dari bulan Ramadan. 1 menjadi 10 bahkan 700 kali lipat. Jadi amal-amal kita 1 subhanallah bulan ini, di luar Ramadan kita harus 700 kali subhanallah. Bisa-bisa kita punya itu. 1 sholat kita saat ini kita harus kali 700 di luar bulan Ramadan. Ini kehebatan daripada bulan Ramadan. Kata Nabi, illa shaum, kecuali puasa. Puasa itu untuk kata Allah, aku yang akan memberikan ganjaran bagi orang yang berpuasa karena dia mampu menahan syahwatnya di siang hari, mampu menahan hausnya dan juga mampu menahan laparnya di siang hari karena aku, kata Allah. Bukan karena siapa-siapa, karena aku, sehingga aku sendiri yang akan memberikan ganjaran bagi orang-orang yang berpuasa. Kalau Allah sendiri yang akan memberikan ganjaran, tentu limited edition, tidak bisa kita hitung jumlahnya. Kalau Allah sendiri yang memberikan ganjaran. Kalau hal lain zikir kita hitung semua, sholat kita dihitung semua, 1.700 itu. Mengaji kita hitung semua, 1.700. Tapi kalau untuk puasa, Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan ganjaran buat kita yang tidak terhingga atau limited edition. Inilah kehebatan daripada bulan Ramadan. Kemudian ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun nar wa suffarat syayatin. Bulan ini dibuka lebar-lebar pintu surga, ditutup rapat-rapat pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibelenggu ini setan ini. Ada ulama menafsirkan bagaimana ini dibelenggu sebenarnya. Kok masih banyak orang yang buat maksiat padahal setan sudah dibelenggu. Nah ini. Penafsiran pertama bahwa memang seluruh setan itu belenggu. Memang bisa belenggu. Adapun orang-orang yang masih berbuat maksiat itu sudah menjadi tabiatnya karena sudah menjadi kebiasaannya di luar bulan Ramadan, sehingga dia masih di dalam Ramadan tidak digoda oleh setan, tetapi dia masih melaksanakan perbuatan maksiat karena sudah menjadi tabiat. Hati-hati kita yang sering berbuat maksiat, akan menjadi tabiat, kebiasaan dari kita, walaupun tidak digoda lagi oleh setan, tetap akan berbuat maksiat. Sebagaimana dikisahkan ketika zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini orangnya dia memiliki bisa berbicara dengan burung, kemudian memiliki tentara yang sangat banyak, bahkan setan pun dari tentaranya. Waktu itu dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, saya sudah buat lihat ini iblis ini menggoda umat saya, maka saya mau penjarakan semua iblis." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kebaikan kalau mau penjara itu iblis sebenarnya. Tapi karena Nabi Sulaiman berharap memohon terus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Sehingga Nabi Sulaiman memenjara semua iblis. Tidak ada lagi iblis, seluruhnya dipenjara oleh iblis oleh Nabi Sulaiman. Apa yang terjadi hadirin? Setelah iblis dipenjara oleh Nabi Sulaiman, ternyata pasar-pasar kosong pasar, tempat-tempat bertani kosong,
hilang nafsu manusia untuk berbuat keriaan. Semuanya di tempat ibadah, semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kosong. Nabi Sulaiman sendiri mau jual emasnya, tidak ada yang beli karena pasar-pasar saat itu kosong. Berbeda dengan kita saat ini. Saat ini setan-setan sudah dibelenggu, pasar Ramadan melimpah ruah manusia di sana. Setan-setan dibelenggu, sebentar lagi pasar di depan RTH sana akan dibuka, lupa dengan salat tarawih. Ini bedanya kita dengan umat Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala memohon, ya Allah, begini yang terjadi. Tidak ada manusia lagi yang bergairah hidup. Semua mau ibadah saja semua. Maka kata Allah, memang tidak ada kebaikan apabila tahu memperjalankan iblis. Tidak akan berputar roda kehidupan ini. Maka Nabi Sulaiman kembali melepaskan iblis tersebut. Sehingga setelah dilepaskan, ramai kembali pasar, ramai kembali tempat-tempat kerja, semuanya ramai kembali oleh manusia untuk berdagang. Ini. Itu yang pertama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahwa memang seluruh setan itu dibelenggu di bulan Ramadan. Penafsiran kedua mengatakan bahwa ada ulama sampaikan bahwa itu yang dibelenggu cuma setan-setan besar saja, neneknya setan saja. Jadi yang kecil-kecil bebas berkeliaran. Jadi orang yang imannya lemah, walaupun setan yang kecil, yang kroco-kroco masih bisa digoda juga. Penafsiran ketiga mengatakan bahwa sesungguhnya di bulan Ramadan itu umat manusia sibuk beribadah, sehingga setan itu tidak ada waktu untuk menggoda. Bayangkan, di siang hari dia berpuasa, dia mau diajak nakal saja, diajak berkelahi, saya bilang tidak, saya berpuasa. Diajak menjudi dan tidak, saya berpuasa. Diajak korupsi di kantor yang tidak, saya berpuasa. Setelah maghrib dia berbuka puasa, itu ibadah juga. Setelah habis berbuka, setengah jam kemudian sholat isya dan tarawih lagi. Tidak ada memang waktunya iblis, setan. Setelah tarawih malamnya dia khatam Quran, dia baca Quran. Setelah itu tidur sebentar, bangun lagi makan sahur, dan setelah makan sahur rupanya dia sholat tahajud, menunggu dari datangnya sholat subuh. Setelah sholat subuh, khatam Quran lagi, baca Quran lagi, sampai dia berpuasa sampai sore. Jadi memang tidak ada waktu untuk setan itu untuk menggoda manusia, karena di saat bulan Ramadan ini seluruh manusia dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW sampaikan ini, bagi orang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Lis-shaimina farhatani, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan bagi orang yang berpuasa, satu dia ketika berbuka puasa. Semua berbuka puasa, semua makanan, minuman sudah ada terkumpul di depan kita. Sudah ada semua jenis makanan, yang masuk cuma 1 biji, 2 biji, 1 teguk, 1 gelas masuk, hilang sudah kebahagiaan. Semua kebahagiaan masuk lontong 1 biji, atau masuk masuk nagasari atau pisang goreng 1 biji, kemudian masuk es buah 1 gelas, hilang kebahagiaan. Ada yang mengatakan bahwa kebahagiaan dunia itu cuma sebentar saja, itu saja, paling 5 menit saja lamanya. Tetapi kata Nabi, kata ulama, di saat itu adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa, mustajabut doa. Jadi waktu itu bagi bapak-bapak, ibu-ibu, digunakan doa-doa pribadi kita. Bapak-bapak yang mau mendapatkan harta yang banyak, silakan berdoa. Mau punya mobil banyak, silakan berdoa. Mau punya istri tambah, silakan berdoa. Tapi hati-hati kalau berdoa. Istri pertama pelan-pelan dalam hati suaranya, Pak. Nanti dapat pelanggan nanti mukanya. Jadi silakan disampaikan doa kita saat itu, karena waktu itu adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, kebahagiaannya adalah ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berpuasa
diberikan ganjaran memasuki pintu surga yang bernama Babur Rayyan. Inna fil jannati. Nah, ini setiap orang berpuasa akan mendapatkan satu pintu memasuki pintu surga melalui pintu Babur Rayyan. Inna fil jannati babayya ila laburiyan lisyimina apa akan memasuki pintu surga melalui Babur Rayyan, dan apa namanya pintu penjaga pintu akan memanggil-manggil orang-orang yang berpuasa. Setelah masuk semua orang berpuasa, tidak ada lagi yang bisa masuk selain orang yang berpuasa. Walaupun dia banyak sholat, banyak zikir, banyak atam Al-Quran, tidak bisa masuk lewat pintu itu kecuali bagi orang-orang yang berpuasa. Maka inilah hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai lewat nanti kena marah sama ibu-ibu kalau terlalu lama nanti jam 12. Yang terakhir hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kami dari kepolisian ini menghimbau kepada kita semua. Setiap saya kalau berceramah tentu memberikan himbauan untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Kemudian fenomena yang akhir-akhir ini terjadi, kita sama-sama mencegah, yakni perang sarung. Perang sarung, jangan sampai kita sama-sama mencegah anak-anak kita ikut-ikut perang sarung ini. Sudah tahu ibu namanya perang sarung? Sarung itu ujungnya diikat, ditaruh batu di dalamnya, taruh batu di dalamnya baru baku pukul. Itu perang sarung. Jadi di daerah lain sudah banyak korban, sudah ada yang korban, ada yang sampai meninggal. Jadi anak-anak kita tolong dilarang untuk ikut perang sarung tersebut. Berbahaya buat anak-anak kita, jangan sampai jadi korban nanti. Kena kepalanya batu, picah, nanti laporan lagi ke kepolisian, repot lagi nanti bapak-bapak kalau anak-anak sampai jadi korban dari perang sarung ini. Jadi kita sama-sama menghimbau kepada anak kita, karena bahaya Pak, kalau mungkin anak-anak saya di sini saja yang kompleks ini perang sarung mungkin tidak masalah, isinya mungkin cuma apa ujung-ujung sarung dikeraskan atau bola-bola, tapi kalau sudah berbicara antara kampung, saya melawan kayamanya, itu sudah berbahaya. Ada ego kampung, ada ego tempat tinggal, apalagi yang namanya saya bawa dengan saya atas, itu lebih bahaya lagi gitu. Saya lawan Gunung Sompe, bahaya, karena mereka itu memiliki ego kampung masing-masing gitu. Jadi mungkin ini saja yang disampaikan. Terima kasih telah diberikan panggung pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.